Halo, kembali lagi bersama saya Pabel Mantuan, peserta laksana CPNS. Hari ini saya belajar materi yang sangat penting dan fundamental tentunya dalam perjalanan karir saya ke depannya, yaitu tentang manajemen ASN. Materi ini membuka cara pandang saya tentang makna sejati profesi ASN, bukan hanya sebagai pelaksana, tetapi sebagai motor penggerak pemerintahan dan pelayanan publik yang berintegritas. Hal pertama yang saya pelajari adalah tentang kedudukan dan peran ASN. ASN bukan sekedar pegawai negara, tetapi unsur aparatur negara yang bertugas melaksanakan kebijakan, memberikan pelayanan publik, serta menjadi perekat dan persatu bangsa. ASN dituntut untuk bebas dari pengaruh politik, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menjalankan fungsinya sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas pembangunan nasional. Lebih jauh lagi, saya juga memahami hak ASN tidak hanya sebatas gaji, tunjangan, dan jaminan sosial, tetapi juga hak untuk berkembang melalui pelatihan, pengembangan karir, dan perlindungan hukum. Sebaliknya, kewajiban ASN yang saya pelajari sangat mulia, yaitu setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar, menjaga netralitas, hingga siap ditempatkan untuk bekerja di mana saja. Disinilah saya belajar bahwa ASN bukan hanya pekerjaan biasa, ia adalah bentuk pengabdian yang membutuhkan dedikasi penuh. Tidak kalah pentingnya, saya juga mempelajari tentang kode etik dan kode perilaku ASN, yang berfungsi menjaga martabat profesi dan memastikan setiap tindakan ASN mencerminkan nilai dasar berakhlak. Nilai-nilai inilah yang menjadi kompas moral untuk saya nantinya dalam menjalankan tugas. Pada pembelajaran kali ini, saya juga terbuka wawasannya mengenai tentang sistem merit, yaitu prinsip pengelolaan ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil tanpa diskriminasi. Inilah hal baru yang sangat saya apresiasi, bahwasanya karir ASN tidak ditentukan oleh kedekatan dan senioritas, tetapi oleh prestasi, profesionalisme, dan potensi yang dimiliki. Sistem merit ini memastikan ASN mendapat kesempatan yang sama untuk berkembang, dan saya juga memahami mekanisme pengelolaan ASN yang meliputi seluruh siklus kepegawaian, mulai dari perencanaan kebutuhan, rekrutmen, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, hingga mutasi, sampai pemberhentian. Proses ini harus dilakukan secara transparan dan berbasis data, agar organisasi pemerintah mampu mengelola talenta secara optimal dan tepat sasaran. Yang paling berkesan bagi saya pembelajaran kali ini adalah munculnya kesadaran baru bahwa ASN bukan hanya sekedar menjalankan tugas birokrasi, tetapi jadi penentu keberhasilan pemerintahan dalam melayani masyarakat. Saya menyadari bahwa menjadi ASN berarti siap bekerja berdasarkan nilai, etika, dan profesionalisme, tidak hanya untuk kepentingan instansi, tetapi juga untuk kepentingan bangsa. Hal baru yang saya temukan adalah bagaimana sistem merit dan kode etik saling melengkapi dalam membentuk ASN yang berintegritas. Sistem merit membentuk struktur dan arah bagi pengembangan karir, sementara itu kode etik menjadi fondasi moral agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Akhirnya, di materi ini, saya meyakini bahwa profesi ASN bukan sekedar pekerjaan, melainkan pengabdian yang bermakna. Saya berkomitmen untuk menginternalisasikan nilai-nilai tersebut menjadi ASN yang profesional, kompeten, netral, dan berintegritas, serta siap berkontribusi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang unggul.